kita semua. Nah, ini benar ini forum silaturahmi ya. Saya lihat ini ada beberapa alumni nih Pak Yuda. Iya, ada beberapa alumni yang masih saya ingat ini. Tapi ada beberapa juga yang eh, bukan alumni sehingga menambah silaturahmi nanti ini, ya. Jadi Bapak Ibu, izin untuk hari ini kita akan mensosialisasikan tentang program Magister Psikologi yang memang baru buka untuk tahun akademik 2024-2025. Insya Allah September kita akan memulai. Nah, sebelumnya saya tambah perkenalan tadi belum dikenalkan ini ada Bu Retno Duyanti, itu adalah dekan Fakultas Psikologi. Ayo Bu muncul Bu. Gitu. Ada Pak Ugung itu Pak Ugung itu wakil dekan bidang akademik. Oke, terus ada Pak Yuda itu yang bosnya PMB itu. Oke, nanti Bapak Ibu bisa bisa apa diskusi tentang proses, tentang apa namanya ya informasi-informasi beasiswa yang kemarin banyak ditanya Japri-Japri nggih. Nanti biar mantap ini yang Pak Yuda yang jawab ini. Baik, sebelumnya saya izin share nggih. Baik, nah ini adalah perwajahan perwajahan gedung kami, program Magister Psikologi itu berada di gedung J Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita lantai 3 itu digunakan untuk S1, lantai 4 itu digunakan untuk S2. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum mantap nanti dalam diskusi hari ini bisa main ke gedung C sambil observasi ruangan-ruangannya seperti apa, fasilitas yang ada seperti apa, dipersilahkan ya Bapak Ibu itu. Kemudian sebenarnya memang kami baru, nggih. Jadi memang baru bulan Desember itu SK pendirian, SK izin dari kementerian itu baru lulus. Kebetulan waktu itu ada 2 prodi yang diloloskan bersama-sama, yaitu teman kami ini S1 ini desain komunikasi visual dan program magister psikologi itu. Jadi memang baru, nggih. Sehingga kalau program baru itu memang isi dari kementerian itu memang seperti ini, nggih. Kedua itu ya Bapak Ibu. Program studi sebagaimana dimaksud di Diktum ke-1 dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Memang bahasanya itu seperti itu. Artinya apa? Pada saat kami mengajukan izin itu kami juga ngisi burang-burang seperti akreditasi sehingga memang sudah dianggap layak untuk akreditasi minimum lah. Akreditasi minimum itu sekarang adalah baik gitu. Tapi memang selama proses perkuliahan nanti sebelum meluluskan kita selalu sudah berusaha untuk melengkapi burang yang sudah kami upload kemarin untuk bisa menurunkan SK akreditasi. Itu yang mohon maaf kemarin banyak yang japri-japri tentang akreditasi karena memang ini baru. Jadi ini saya tampilkan sekalian saja izin resmi kami dari kementerian. Ngoten nggih, itu ya Bapak Ibu nggih itu. Nah, eh, program Magister Psikologi kami itu mempunyai apa ya ciri khas ya karena di visi misi kami itu keunggulannya ada pada riset sumber daya manusia yang berorientasi pada well-being yang sekarang itu memang lagi trennya kesehatan mental di mana-mana terutama adalah psikologi positif. Psikologi positif itu bagian salah satunya adalah kesejahteraan psikologis itu sehingga kami memang kekhasannya itu di pengembangan kesejahteraan psikologis lah itu nanti akan muncul di beberapa kajian-kajian selama perkuliahan itu ya. Itu. Nah, kemudian tidak lupa kami perkenalkan tim kami gitu ya. Bapak Ibu. Eh Bu Dekan ini Bu Retno ya. Jadi ini nanti yang akan mengelola, membantu di dalam proses perkuliahan Bapak Ibu. Ini saya kebetulan ini mendapatkan amanah sampai tahun 2027 itu sebagai ketua program studi Magister Psikologi.
Bu Retno, terus Pak Ugeng. Lah ini beberapa dosen yang mempunyai uh, keahlian masing-masing. Nah, keahlian ini sangat mendukung pada uh, kecepatan lulus Bapak Ibu. Ya, jadi ada Bu Roro, ini Bu RR Setiawati yang expert di bidang kesehatan mental, baik di sekolah maupun di dunia industri. Kemudian ada Bu Nur Aini yang expert di bidang psikologi sekolah. Kemudian Pak Ugeng yang expert di bidang sumber daya manusia. Kemudian Bu Rini ya yang expert di bidang psikologi sosial, Bu Retno yang expert di bidang industri, kemudian saya yang di psikologi sekolah. Nah, harapan kami dengan adanya SDM-SDM yang memang expert di bidangnya ini adalah akan bisa membantu Bapak Ibu dalam memperlancar studi di Magister Psikologi. Itu ya. Nah, ada dua peminatan karena memang ada dua peminatan ini kami pertimbangkan dengan berbagai macam pertimbangan ya di Magister Psikologi itu ada dua peminatan. Jadi nanti ada eh, beberapa mata kuliah itu yang bersifat umum sehingga diikuti oleh semua mahasiswa. Tapi ada yang di-split. Splitnya itu adalah tergantung pada peminatan yang Bapak Ibu pilih. Misalnya adalah Bapak Ibu memilih sumber daya manusia, psikologi sumber daya manusia itu adalah penguatan di bidang pengembangan SDM. Kemudian yang kedua adalah psikologi sekolah, itu adalah penguatan pada bidang kesehatan mental di sekolah itu ya itu jadi nanti ada beberapa mata kuliah yang memang di-split tapi ada beberapa mata kuliah yang memang diikuti oleh bersama-sama semua mahasiswa gitu karena memang peminatannya kami menampilkan atau memberikan pilihan itu ada dua yaitu psikologi sumber daya manusia dan psikologi sekolah. Nah, apa keunggulan kami? Kurikulum dirancang agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu 4 semester. Ya, jadi harapan kami adalah sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa S2 itu adalah 4 semester. Maka rancangan kurikulum kami itu adalah eh, di apa namanya ya, dibagi, disebar beberapa kegiatan-kegiatan akademik itu di perkuliahan dan lain-lain itu dibagi dalam 4 semester. Dan teori itu sampai semester 2. Semester 3 itu tinggal mata kuliah pilihan dan seminar, semester 4 tinggal tesis. Gitu. Bahkan ini ya sesuai dengan SK Rektor, mahasiswa di psikologi itu magister psikologi itu diberi pilihan mau jalur tesis atau mau jalur rekognisi tesis. Rekognisi itu adalah pengganti tesis. Nanti ada penjelasannya di sini. Ya, jadi eh, untuk mempercepat masa studi, sejak semester 1 itu mahasiswa sudah didampingi oleh dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing tesis. Walaupun belum resmi, mahasiswa misalnya sudah mempunyai tema, sudah mempunyai topik, sudah mempunyai keinginan untuk bisa misalnya ya topik tesisnya adalah ini gitu. Itu kemudian boleh Bapak Ibu itu sudah eh, mendaftarkan diri pada pembimbing tesis, calon pembimbing tesis. Sehingga itulah karena magister itu kan cepat sekali, tidak seperti S1 ya. S1 itu bisa 4 tahun, tapi kalau magister itu kan dua tahun, sehingga cepat banget. Cepat sekali itu adalah karena teorinya hanya sedikit. Teorinya itu hanya melanjutkan yang kemarin didapatkan. Sekarang itu adalah kalau magister itu kan ilmu sains, sehingga memang banyaknya itu ada di materi-materi penelitian. Itu. Kemudian ini perkuliahan diselenggarakan dengan proporsi 75% secara daring dan 25% secara tatap muka atau luring. Nah, ini tentang metode dan lain-lain itu nanti teknis ya, itu ada penjadwalan khusus. Kemungkinan juga ada apa namanya ya uh, beberapa kali kami akan mengadakan workshop untuk penguatan metodologi agar cepat mahasiswa itu untuk bisa cepat lulus. Jadi tidak hanya perkuliahan-perkuliahan reguler, tapi ada beberapa workshop-workshop yang kami sediakan untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam metodologi. Nah, kemudian bagaimana kalau S1-nya itu bukan dari psikologi? Oh, tidak apa-apa. Kami menerima yang mahasiswa yang non-psikologi, tetapi ada mata kuliah
namanya adalah mata kuliah matrikulasi yang itu ditempuh pada saat bulan September. Insya Allah pada bulan September. Itu kenapa kok tidak Agustus? Karena matrikulasi itu dihitung masa studi. Makanya kami nggak mau mahasiswa kami kan menjadi 4,5 semester, tapi tetap menjadi 4 semester. Maka pada bulan September bagi teman-teman yang non psikologi itu ada tambahan 2 mata kuliah, yaitu psikologi umum dan pengukuran psikologi. Kenapa ini kami berikan? Agar sebagai landasan teman-teman yang non psikologi itu mempunyai landasan untuk menempuh mata kuliah ke psikologi. Ya. Gimana? Lah. Nah, kemudian metodenya seperti apa? Sama ya. Kalau untuk yang non non psikologi itu ada matrikulasi ini yang 2 mata kuliah itu dengan kuliah daring, luring, dan workshop dengan proporsi yang sama. Sehingga kalau bisa disimpulkan bahwa pada bulan September itu bagi teman-teman yang non psikologi itu ada menu tambahan, yaitu psikologi umum dan pengukuran psikologi. Tapi bagi teman-teman yang S1-nya itu psikologi, itu mengikuti reguler seperti biasa. Gitu, nggih. Terus, nah, eh, apa saja yang akan Bapak Ibu dapatkan selama kuliah di Magister Psikologi UMP? Ini bukan mata kuliah, tetapi ini adalah menu yang akan Bapak Ibu dapatkan. Ya, jadi yang pertama itu pasti ya fundamental psikologi itu ada beberapa mata kuliah fundamental itu yang memang sudah diwajibkan oleh pemerintah. Kemudian proporsinya, walaupun proporsinya itu eh, banyak di metodologi riset karena memang sains ya, technical riset, tetapi Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang ada kaitannya dengan asesmen dan intervensi. Nah, ini mungkin keunggulan kami ya. Jadi, asesmen dan psikologi dan intervensi ini didapatkan bagi Bapak Ibu yang mengambil peminatan baik psikologi sekolah maupun psikologi SDM. Semuanya akan dapat sesuai dengan peminatan masing-masing. Artinya gini, bahwa kalau yang pendidikan nanti dapatnya asesmen pendidikan, bagi yang pengembangan SDM nanti asesmen pengembangan SDM. Kemudian intervensinya juga seperti itu. Baru kemudian ujungnya adalah tesis, ya. Atau kalau Bapak Ibu memilih untuk jalur non tesis itu adalah jalur artikel ya nanti ini setelah ini ada penjelasannya. Gitu ya. Nah, dari menu ini nanti akan dijabarkan menjadi beberapa mata kuliah yang itu menunjang pada menu ini. Eh, Pembagian per semesternya itu juga akan sesuai dengan menu yang ada di sini. Gitu. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu memilih pengganti tesis? Boleh, asal ini ya Bapak Ibu ada pilihan artikel. Artikel itu hampir sama dengan proses tesis, jadi tetap sama. Bapak Ibu tetap menyusun proposal, tetap melakukan proses penelitian. Hanya saja Bapak Ibu tidak menyusun tesis yang setebal ini, tetapi sejak awal itu sudah dibimbing untuk mempublikasikan artikel itu dalam jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau jurnal internasional minimal terindeks database internasional di luar Scopus. Ya, atau artikel hasil penelitian yang dipublikasikan dalam seminar dan dimuat dalam prosiden yang terindeks lembaga bereputasi. Gitu. Jadi sebenarnya yang berbeda itu adalah pada produk akhir. Kalau yang jalur tesis itu tetap menyusun tesis seperti biasa ya. Tapi kalau yang jalur non tesis itu menyusun artikel pengganti tesis. Gitu ya. Ini langkah-langkahnya nanti Bapak Ibu sudah mulai ini ya. Jadi bagi yang jalur non tesis itu bisa memulai pembimbingannya itu mulai dari semester awal itu sudah kami dampingi adanya dosen pembimbing. Jadi masih masih dosen pembimbing bayangan tapi sudah mengarah pada pencarian jurnalnya, kemudian bagaimana penelitiannya, bagaimana menulis artikelnya itu memiliki beda ya jalurnya antara yang jalur tesis dengan jalur yang non tesis gitu. Nih ya sama. Terus kemudian sebagai syarat kelulusan ya ada 3 tahap
ujian tesis. Tahap yang pertama ujian seminar proposal itu sempro. Itu kami jadwalkan di semester 3. Kemudian seminar hasil dan kemudian ujian tesis bagi yang tesis. Kemudian ujian artikel bagi yang jalur non tesis. Nah, syarat adalah ini syarat umum ya, syarat umum bahwa tingkat plagiarismenya maksimal 30% itu kayaknya syarat umum ya. Kemudian yang jelas Bapak Ibu kami beri kesempatan memiliki pengalaman lebih yaitu mengikuti seminar internasional dan presenter seminar nasional. Itu semua akan difasilitasi oleh Prodi. Begitu. Kemudian gelar kelulusan itu MSI gitu. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, karena pembelajarannya itu online dan offline, Bapak Ibu nanti akan kami fasilitasi untuk mengenal beberapa platform untuk pembelajaran online di UMP, yaitu Bapak Ibu bisa nanti enroll di OnClass, presensinya itu presensi di UMP ACID. Kemudian kalau offline itu kami fasilitasi di lantai 4 ada ruang kuliah yang insya Allah representatif gitu. Untuk pembayaran nanti mungkin Pak Yuda lebih paham ya Pak Yuda itu. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sekilas. Mudah-mudahan nanti ini bisa memantik diskusi kita untuk malam ini. Begitu Pak Faisal mungkin bisa dilanjut Pak Yuda dulu atau mau diskusi dulu monggo dipersilahkan. Mungkin kita lanjut dulu nih ke Oke. Pak Yuda. Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin atau Mas Mbak sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya, yang mungkin ingin diajukan gitu ya, monggo bisa ditulis dulu di kolom chat. Nanti insya Allah nanti akan kami respon setelah paparan dari Pak Yuda setelah. Mungkin langsung monggo Pak Yuda untuk menyampaikan paparannya. Iya, terima kasih Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Dekan, kemudian yang saya hormati Pak Wakil Dekan, kemudian ada Buka Prodi S2 Psikologi Putri Naimah, serta Bapak Ibu, Mas dan Mbak semuanya calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Mohon izin, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk bersilaturahmi, saling bertemu di media Zoom. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti sahabatnya di yaumul kiamat. Amin. Baik Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Yuda Febrianta selaku Kepala Biro Publikasi dan Admisi atau sering disebutnya PMB, Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, ini yang Biro Publikasi Admisi ini masih apa ya, agak belum familiar ketika didengar oleh Bapak Ibu. Tapi ini sama dengan penerimaan mahasiswa baru. Mohon izin saya akan menyampaikan terkait dengan sosialisasi secara umum dan gambaran secara umum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang mana tadi secara khusus untuk prodi S2 Psikologi sudah dijelaskan oleh Bu Kaprodi. Saya kira cepat ya, bisa lulus cepat ya, karena difasilitasi semuanya Bapak Ibu. Jadi Prodi sudah memfasilitasi mulai dari seminar, kemudian artikel, saya kira juga jurnal-jurnalnya juga sudah ada dari program studi psikologi. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti lulusnya 3 semester, 3,5 bisa lulus.
Nggih, mohon izin menyampaikan terkait dengan eh, penerimaan mahasiswa baru program Pascasarjana. Kalau presensi tadi linknya sudah dibagi oleh psikologi, jadi tidak perlu link presensi di sini Bapak Ibu. Kenapa memilih UMP Bapak Ibu? Wah, ini karena UMP sudah akreditasinya unggul. Nah, jadi Bapak Ibu, institusi kita akreditasi perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Purwokerto saat ini sudah unggul, alhamdulillah sudah unggul. Nah, jadi mendapatkan poin plus ketika Bapak dan Ibu melanjutkan studi perguruan tingginya sudah unggul dan nanti akan disusul oleh prodi-prodi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kaprodi yang mana nanti harapannya segera bisa menyusun untuk akreditasi sehingga Bapak dan Ibu lulus sudah akreditasinya sudah muncul walaupun dibuka memang sudah kurangnya memang seperti akreditasi kalau menyusun prodi baru itu Bapak Ibu. Jadi akreditasi minimalnya sudah sebenarnya sudah ada, tinggal nanti memunculkan. Kemudian prestasi, prestasi kita mulai dari Pak Rektor kita. Nah ini meraih penghargaan The Best in Strengthening, ini Regional Innovation di Indonesia Visionary Leader di iNews Media Group tahun 2023 dan akhir kemarin Bapak Ibu. Kemudian dari ini ada peneliti dunia Bapak Ibu, ini dari Prof. Sisunandar PhD, ini penemu kelapa kopior, Profesor kelapa kopior. Ini kalau alumni UMP sudah tahu ini alumni UMP ya, sudah kenal mungkin dengan Prof. Nandar. Kemudian ada dosen kita dari farmasi Bu Diniati, ini menciptakan obat herbal kepelin, ini bisa menurunkan kolesterol, ada tekanan darah tinggi Bapak Ibu. Nah, nanti produknya ada di UMP. Kemudian ini juga Biokolomed, ini Bu Santi dari dosen farmasi juga. Kemudian Bapak Ibu, petaran mahasiswa baru kita tahun 2023. Jadi sudah nasional dengan kita mendapatkan kemarin 5.236, 31 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia sudah ada di UMP. Kemudian untuk peta sebaran mahasiswa asing kita tahun 2023 sudah lumayan banyak Bapak Ibu. Bahkan untuk yang tahun ini sekarang sudah ada itu dari Zimbabwe itu akan datang 20 mahasiswa nanti Zimbabwe. Kemudian untuk yang akan diseleksi minggu depan itu kurang lebih ada 250 mahasiswa yang akan diseleksi. Nah, jadi kalau nanti masuk ya Bapak Ibu ketika kuliah offline ke kampus nanti akan ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa asing kita yang akan berseliweran ya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian UMP memiliki banyak program studi, ada 51 program studi, ada 11 fakultas, 9 program pascasarjana termasuk di psikologi S2, kemudian ada 5 program profesi. Kemudian untuk yang pascasarjana, nah ini nanti mungkin ada salah satu teman atau apa yang mau kuliah ya kan biar untuk teman Bapak Ibu masuknya di magister psikologi nanti temannya masuk di magister yang lain nah itu bisa dari jauh ini saya sampaikan ada magister pendidikan bahasa Inggris bahasa Indonesia dan sastra Indonesia itu akreditasinya B kemudian magister pendidikan bahasa Inggris baik sekali ada magister manajemen itu baik sekali. Kemudian Magister Pendidikan IPS B, Magister Pendidikan Dasar B, Magister Ilmu Farmasi B, Magister Pendidikan Agama Islam baik sekali, Magister Ilmu Keperawatan ini baru lahir bersama dengan Magister Psikologi yang nanti insya Allah segera akan akreditasi begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk internasional kelasnya kita ada 6, ada di S1 bahasa Inggris, kemudian ada sastra, kemudian manajemen, kemudian ada di akuntansi,
ada di pendidikan bahasa Inggris, kemudian ada di manajemen S1. Nah, ini yang kelas internasional Bapak Ibu. Nanti bisa disampaikan ke teman atau saudara kalau UMP ada kelas internasional. Ini sudah jalan. Kemudian program profesinya ada profesi apoteker, sudah unggul, profesi nurse, ini baik sekali, profesi dokter B, profesi bidan baik sekali, dan profesi guru A. Kemudian untuk fasilitas penunjang pendidikan. Nah, kita juga ada fasilitas olahraga, Bapak Ibu. Tadi kalau Bu Kaprodi memperlihatkan gedungnya yang megah. Nah, ini di sekitar gedung dari Bapak Ibu ini ada lapangannya. Nah, mungkin kalau yang alumni sudah tahu. Nah, yang bukan alumni, yang Bapak Ibu bukan alumni UMP, nah nanti ini gambarannya. Nah, gedungnya Bapak Ibu itu nanti ada di sebelah selatan lapangan sepak bola. Nanti ada lapangan bola voli baru di situ. Dan rame ini. Monggo silahkan yang punya hobi olahraga bisa join. Dan Pak WD1 ini hobinya olahraga Bapak Ibu. Nanti bisa yang bapak-bapak bisa diajak ini Mas Sugeng ini futsal sama sepak bola nanti bisa ngajak ini kalau banyak mahasiswanya yang S2 nanti bisa diajak futsal atau sepak bola atau tenis ya, tenis lapangan. Nih Mas Sugeng. Nggih. Nah, kemudian, nah ini laboratorium yang digunakan untuk di kesehatan, kemudian perpustakaan Bapak Ibu. Nah ini akan menjadi hal yang penting ketika Bapak Ibu nanti sudah mulai kuliah, akan mencari referensi dan sebagainya, karena kita sudah ada perpustakaan digital juga. Jadi setiap kali Bapak Ibu nanti mengerjakan tugas di gazebo yang ada di sekitar kampus, masih di lingkungan di dalam kampus itu banyak gazebo, nanti di situ ada barcode, tinggal scan saja, nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat koleksi digital, buku-buku digital kita yang di perpustakaan dan itu bisa diakses oleh mahasiswa gratis dan langganannya jurnalnya kan banyak UMP. Jadi insya Allah bisa mengakomodir dalam menyelesaikan tugas Bapak dan Ibu. Misalnya ada tugas perkuliahan atau menyusun tugas akhir yang nanti dibutuhkan referensi yang apa ya, yang tahunnya mutakhir atau yang terkini ya kan begitu. Sehingga Bapak dan Ibu akan sangat mudah ketika nanti mengakses perpustakaan digital. Dan ini mudah Bapak Ibu. Jadi dimudahkan insya Allah. Tadi sudah di prodi seminar nasionalnya akan difasilitasi atau internasionalnya juga akan difasilitasi. Kemudian yang mau terbit artikel jurnalnya sepertinya juga sudah difasilitasi disiapkan begitu. Nah, ini lingkungannya Bapak Ibu, lingkungan kuliahnya, nah, WiFi area. Ini di gazebo-gazebo ini nanti sudah ada barcode-nya, kemudian tinggal scan mawon untuk bisa mengakses perpustakaan digital. Nah, ini Bapak Ibu, untuk proses alur pendaftaran. Nah, ini nanti bisa diakses sebenarnya di pmb.ump.ac.id di website kita, websitenya PMB, atau di brosur yang sudah dipublikasikan oleh Prodi, program studi sebenarnya sudah ada alurnya. Namun ini coba saya jelaskan, nanti kalau ada pertanyaan atau atau bantuan nanti bisa disampaikan. Yang pertama Bapak Ibu mengakses daftar.ump.ac.id. Nah, ini hanya satu pintu ya Bapak Ibu untuk pendaftaran, jadi tidak ada link yang lain selain daftar.ump.ac.id. Kemudian setelah login, Bapak Ibu mengisi data diri, data orang tua, dan data sekolah. Nanti diisi. Kemudian memilih jalur seleksi. Pilih prodi dan melengkapi persyaratan. Yang disiapkan, scan ijazah, scan transkrip nilai, mungkin ada akreditasi perguruan tinggi atau akreditasi prodi Bapak Ibu untuk melengkapi. Nah, jadi bisa disiapkan dan bentuknya scan bisa. Kemudian setelah selesai memilih jalur seleksi, kemudian, nah ini jalur seleksinya kan kalau yang pasca sarjana itu kan nanti melalui jalur CBT. Nah, Bapak Ibu bisa memilih
CBT-nya mau mandiri atau CBT-nya di UMP. Nah, nanti dipilih Bapak Ibu. Jadi kalau mandiri itu bisa dikerjakan di manapun Bapak Ibu berada, yang penting kuat sinyalnya dan ada device yang untuk mengerjakan. Nah, jadi mau mengerjakan sambil di mana saja bisa, silakan. Yang penting sinyalnya kuat Bapak Ibu. Ini kalau mau dikerjakan mandiri yang mungkin Bapak Ibu jauh dari UMP. Tapi kalau mau datang ke UMP dipersilahkan, nanti difasilitasi di kantor penerimaan mahasiswa baru. Kita ada ruang CBT yang bisa digunakan untuk mengerjakan soal-soal masuk di UMP. Jadi Bapak Ibu bisa memilih mau menggunakan yang CBT mandiri atau CBT di UMP. Kemudian setelah itu mendapatkan kode pembayaran. Nah, Bapak Ibu mulai membayar biaya pendaftaran. Nah, membayar biaya pendaftaran ini kita bisa, Bapak Ibu bisa menuju ke loket bank, ada BRI, kemudian ada Bank Jateng Syariah, dan ada Bank Syariah Mandiri. Kalau tidak, bisa menggunakan Alfamart. Nah, itu bisa bisa membayar ya, membayar biaya pendaftaran di sana. Kemudian OPPO, nah itu bisa, silakan. Kemudian kalau sudah proses seleksi sesuai dengan jalur yang dipilih tadi yang saya maksud, kalau CBT mandiri berarti Bapak Ibu mengerjakan di rumah, kemudian yang di UMP di UMP. Nah, kalau CBT ini setelah selesai mengerjakan soal CBT, Bapak Ibu bisa melihat pengumuman. Nah, melihat pengumumannya di mana? Melihat pengumumannya masuk di akun pendaftaran Bapak Ibu. Nah, setelah masuk di akun pendaftaran Bapak Ibu, nanti di situ sudah ada pengumumannya. Nah, tinggal di-download. Nah, nanti di situ diterima atau tidak, gitu. Nah, setelah menerima LOA yang diunduh di sistem, setelah dinyatakan diterima, kemudian membayar biaya registrasi di bank. Nah, ini tidak bisa menggunakan tadi ya Alfamart atau OVO, tidak bisa. Ini hanya bisa di bank. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tindak ke Bank BRI, kemudian Bank Jateng Syariah atau Bank Syariah Indonesia. Kalau mau transfer bagaimana? Ada, nanti metodenya ada kalau transfer. Nanti biasanya nanti menghubungi WA Center dari PMB, kemudian nanti kita akan pandu untuk alur transfer untuk masuk atau membayar biaya registrasi ke bank. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu sudah melakukan registrasi di bank, nah nanti melanjutkan mengisi data diri, data registrasi di laman daftar.ump.ac.id. Jadi masuk ke akunnya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau sudah membayar, kemudian masuk ke akunnya dan melengkapi data registrasi. Karena nanti di situ diminta untuk mengupload bukti registrasi Bapak Ibu. Nanti bukti registrasi diupload, kemudian nanti akan mendapatkan surat pengantar untuk mengambil jas alma mater dan foto KTM. Nah, kalau sudah ini harus datang ke UMP. Biasanya nanti ada catatan ya, atau ada pengumuman di situ disampaikan bahwa waktunya 2 minggu, tapi tidak 2 minggu juga Bapak Ibu, monggo sebisanya Bapak Ibu. Jadi misalnya sudah registrasi, sudah mengisi data registrasi dan mendapatkan surat keterangan untuk ngambil jasa alma mater, kok waktunya Bapak Ibu belum bisa dalam waktu 2 minggu, ya nanti selebihnya tidak masalah. Yang penting sudah mengisi data registrasi. Jadi tidak masalah, nggih. Karena ada yang Bapak Ibu itu yang dari jauh nanti ngambilnya pas PPKMB. Nah, jadi yang pas ospek itu pas datang ke kampus sekalian foto dan ambil jas mater juga ada. Jadi diperbolehkan, yang penting sudah mengisi data registrasi dan ini nanti akan dicek oleh Biro Akademik. Kemudian setelah foto dan mengambil jas alma mater, KTM, KTM-nya ini tergantung ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti bayarnya di Bank BRI berarti ngambilnya di Bank BRI.
Kalau membayar registrasinya di Bank Jateng Syariah berarti ngambilnya di Bank Jateng Syariah. Kalau bayarnya registrasi di BSI berarti ngambilnya nanti KTM-nya di BSI. Begitu Bapak Ibu. Jadi monggo silahkan nanti dipastikan bayarnya di bank apa begitu. Karena kadang ada yang kartu saya kok nggak jadi-jadi, nah gitu, ternyata beda bank bayarnya. Sudah ngantri tapi beda bank. Ya ini perlu diperhatikan. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu. Jadi proses pendaftarannya selesai. Nggih, jadi ini mudah nggih. Bisa Bapak Ibu ada kemudahan ketika mengerjakan soal CBT. Jadi bisa dari manapun, dari kantor, dari tempat kerja atau pas lagi santai di rumah, kemudian mengerjakan soal CBT bisa. Kemudian nah ini untuk waktu pendaftaran gelombang 1 itu ada di Oktober sampai dengan 2023 sampai dengan Maret 2024. Kemudian gelombang 2 itu ada di April sampai dengan Juni 2024. Gelombang 3 itu Juli sampai dengan Agustus 2024. Nah, kalau terkait dengan program studi di Magister program pasca sarjana, ya ini biasanya berhubungan dengan biaya studi karena per gelombangnya nanti akan ada perbedaan Bapak Ibu. Jadi ketika daftar di gelombang 1 akan beda eh, ketika daftar di gelombang 2 begitu. Jadi monggo di bulan Maret ini masih ada waktu untuk bisa masuk di gelombang 1. Monggo silahkan. Nah, kemudian nah ini untuk detail eh, nopo anu nggih, biaya studinya. Jadi untuk biaya pendaftaran itu 500.000. Kemudian untuk biaya matrikulasi itu ada 1.500.000. Kemudian untuk sumbangan pembangunan, nah ini beda. Sumbangan pembangunannya gelombang 1 untuk magister psikologi ada di 6 juta, kemudian gelombang 2 7 juta, dan gelombang 3 ada 8 juta. Jadi setiap sumbangan ini nanti akan dibagi menjadi 4 semester Bapak Ibu. Jadi ini dibagi 4 semester. Kalau misalnya daftar di gelombang 2 berarti 7 juta ini nanti dibagi 4 semester pembayarannya. Kemudian ini biaya studinya khusus untuk magister psikologi ada di angka 8 juta. Nanti tinggal menambahkan kalau gelombang 1 kan berarti tinggal ditambah dengan 1.500.000. Nggih, benar. Berarti 9.500.000 begitu Bapak Ibu. Ini kalau di gelombang 1. Nah, nanti akan beda lagi kalau Bapak Ibu daftarnya di gelombang 2 dan di gelombang 3. Nah, kalau gelombang 3 berarti nanti ini tambah 2 juta per semester, 10 juta begitu. Ini untuk biaya. Kemudian ini untuk WA Center, kemudian untuk linknya, untuk pendaftaran dan sebagainya. Bapak Ibu. Kemudian untuk informasi beasiswa, ini yang dibuka ada 2 untuk magister psikologi, yaitu untuk alumni berprestasi, kemudian yang berikutnya kader Muhammadiyah. Jadi kalau yang alumni berprestasi nanti harus mendapatkan rekomendasi dari prodi, program studi. Nah, nanti minta rekomendasi dari program studi, kemudian kalau kader Muhammadiyah itu meminta rekomendasi dari PDM, pimpinan daerah Muhammadiyah. Nah, jadi Bapak Ibu disiapkan belangko itu. Kemudian nanti mendaftar beasiswa setelah Bapak Ibu melakukan registrasi. Namun nanti ada khusus nih untuk yang pengajuan beasiswa itu nanti prosesnya setelah mendapatkan LOA itu kemudian menghubungi WA Center yang dari jauh, nanti menghubungi WA Center bahwa akan mengajukan beasiswa karena nanti LOA-nya akan disetting dulu
untuk bisa membayar 50% sesuai dengan fasilitas dari beasiswa yang didapatkan. Karena sama untuk yang alumni berprestasi dan kader Muhammadiyah itu sama ya fasilitasnya 50% untuk biaya pendidikan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu mendaftar di akunnya Bapak Ibu untuk mendaftar beasiswa. Setelah itu nanti ada jadwal untuk dilakukan seleksi. Ya, tetap ada seleksinya. Jadi nanti wawancara dengan Buka Prodi dan dengan LPPI begitu. Jadi Bapak Ibu, begitu nanti untuk jadwal beasiswanya itu bisa dilihat di pmb.ump.ac.id di websitenya PMB. Nah, untuk gelombang kedua karena gelombang ke satu sudah dilakukan seleksi kemarin, tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mendaftar di bulan Maret ini, berarti nanti ikut beasiswanya gelombang satu, tapi tesnya diikutkan gelombang dua, jadi dititipkan. Bukan berarti Bapak Ibu nanti pembayarannya sesuai dengan gelombang dua tidak, tapi tetap pembiayaannya gelombang satu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajukan beasiswa tadi dari berapa 9,5 berarti ya separuhnya kurang lebih 50%. Ini yang gelombang satu. Nanti ada wawancaranya dengan Buka Prodi dan dengan LPPI. Ya kaitannya dengan komitmen Bapak Ibu kuliahnya biar tidak molor. Begitu. Saya kira itu Pak Faisal. Nanti kalau ada yang bertanya kita bisa berdiskusi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur suwun Pak Yuda. Eh, Bentar, ini saya. Baik. Baik, Bapak Ibu, Mas-mas sekalian, ya, tadi sudah mendengarkan paparan dari Bu Tri Naimah selaku Kaprodi S2 Psikologi UMP dan Pak Yuda dari Biro. Saya masih lebih familiar dengan PMB soalnya. Iya. Monggo gitu ya. Di sini juga sudah ada yang mengisi kolom chat. Tapi sebelum nanti saya bacakan ini ya, beberapa chat dari Mas, Mbak, Bapak, Ibu sekalian. Adakah yang mau bertanya langsung terlebih dahulu? Silakan raise hand. Ada tidak? Belum ada ya. Oke. Baik, mungkin sambil nanti, kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya secara langsung, gitu ya, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu sebelum nanti saya persilakan untuk mengajukan pertanyaan secara langsung. Baik, saya izin untuk nanti membacakan beberapa pertanyaan. Mungkin nanti yang pertanyaannya hampir serupa, kita jadikan satu ya. Oke, secara umum, gitu ya, mungkin nanti bisa dijawab sekalian. Untuk yang pertama kali, apakah S2 Psikologi UMP dia bisa mengakomodir kelulusan 1,5 tahun, gitu ya? Apakah bisa atau bagaimana, gitu ya? Kemudian ini saya baca 3 pertanyaan dulu, gitu ya. Nanti bisa langsung dijawab oleh Putri atau Pak Yuda. Kemudian kenapa kemudian gelarnya bukan embassy, gitu ya? Tapi gelarnya adalah MSI atau Master of Science. Dan yang ketiga, ini pertanyaan dari Mbak Hera dari Bengkulu, gitu ya, alumni Psikologi UMP.
apakah kemudian kuliahnya itu dilakukan secara online karena sudah tidak domisili di Purwokerto lagi. Mungkin itu dulu, monggo Putri. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah merespon. Mungkin nanti Bu Retno, Pak Ugum bisa nambahi apa yang sudah saya sampaikan nanti. Yang pertama adalah eh, Magister Psikologi UMP itu eh, mungkinkah lulus cepat? Itu ya sangat kami harapkan lulus cepat itu. Nah, tapi ya itu tadi siapa tadi ya Mbak Mbak siapa ya itu Mbak akan lebih dipersiapkan sejak awal, Mbak. Kalau mau lulus cepat 1,5 itu sama aja dengan S1 3,5 tahun. Itu fasilitas di UMP itu memfasilitasi itu. Artinya nanti pada saat ngambil sempro, seminar proposal itu sekaligus juga mengambil tesis. Sehingga nanti pada 1 semester itu ada 3 ujian, sempro, semhas, kemudian ada ujian tesis gitu kalau Bapak Ibu mengambil jalur tesis. Kalau jalur non tesis tentunya sudah accepted di jurnal gitu. Ya, kalau mau lulus cepat itu yang kami harapkan, Mbak, dan kami memfasilitasi seperti itu. Ya, seperti S1 juga kami fasilitasi untuk 3,5 tahun. Tapi ya, fight dari mahasiswa itu pastilah ya itu. Makanya kami memfasilitasi sejak semester 1 itu sudah didampingi pembimbing bayangan. Artinya belum belum resmi menjadi pembimbing tesis, tapi Bapak Ibu sudah bisa ngobrol, menentukan tema, Pak Bu, nanti saya pinginnya jalur artikel, jurnalnya apa ya, terus dicari apa bersama-sama, nanti yang biar cepat seperti apa, itu kami fasilitasi sejak awal. Begitu enggak ya Pak Faisal? Mungkin kemudian untuk aturan baru tentang gelar, Pak Ugum bisa menambahkan aturan baru tentang gelar, monggo. Baik, terima kasih izin masuk. Terkait dengan gelar, memang sebenarnya tidak ada aturan secara baku, tapi kita melakukan 3 hal untuk penentuan. Yang pertama adalah kita melakukan apa namanya studi terhadap semua penggelaran untuk Magister Sains di Indonesia. Misalnya kita lihat di UI itu menggunakan MSI. MPSI untuk program profesinya dan MPSI-T untuk psikologi terapan. Begitu pula di UNAIR itu menggunakan MSI. Nah, ada yang berbeda misalnya di UGM menggunakan MA, Master of Art. Kemudian juga untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, untuk UMS Solo menggunakan MPSI, tapi oleh UMM Malang menggunakan MSI. Dan juga dari beberapa perguruan tinggi, serta kita melihat dari AP2TP tidak mengatur. Jadi secara umum ya itu menggunakan MSI untuk Magister Sains. Yang kedua, kita melihat bahwa hasil tracer hasil survei terhadap pasar, kita melihat beberapa di antaranya memang tidak dari S1 psikologi. Jadi dan mungkin kalau nanti banyak yang masuk akan mengalami matrikulasi dan seterusnya. Nah, nanti untuk jenjang karir kebanyakan dari yang non psikologi mungkin menggunakan kemagisterannya untuk karir. Nah, itu untuk memudahkan dalam pengadministrasian lebih mudah menggunakan MSI. Kemudian yang ketiga, kita masih menunggu nanti turunan dari Undang-Undang PLP atau Pendidikan dan Layanan Psikologi turunannya. Jadi kita belum tahu ke depan nanti ketika gelar diatur, misalnya untuk program profesi pastinya sudah dihapus untuk magister profesinya dan sekarang menjadi program pendidikan profesi. Angkatan terakhirnya sudah tahun kemarin, tahun ini sudah tidak dibuka.
Sehingga mungkin ini ada implikasi lain dengan dihapuskannya gelar MPesi bagi program profesi psikolog. Nah, untuk MSI-nya belum ada aturan baru, sehingga kita mempertimbangkan itu, kita menggunakan gelar MSI. Mungkin itu menambahi informasi. Oke, terima kasih Pak Ukung. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi terkait dengan kuliah jarak jauh. Oh ya. Oke. Kami merencanakan untuk kuliah tadi ya sudah saya sampaikan itu untuk perkuliahannya adalah 75% itu online dan 25% itu offline ya. Terus tidak menutup kemungkinan ada hybrid. Jadi itu adalah memfasilitasi teman-teman yang di luar Jawa. Nah, jadi teman-teman yang di sekitar itu bisa offline, tapi teman-teman yang di luar Jawa itu hybrid gitu. Kami tetap memfasilitasi, yang sekarang semuanya serba teknologi ya, jadi masih memungkinkan untuk hybrid. Gitu Pak Faisal. Ada lagi tadi ya. Untuk yang di Bengkulu ya, tuh, masih memungkinkan untuk hybrid. Iya, Itu Ibu, polisi itu. terima kasih. Siap, Pak Oke. Ugung. Mbak Hera mungkin ada yang mau Oh Hera ya, Hera di Iya, Bengkulu sekarang ya, ya. iya, siap, Ibu. Di Bengkulu Ya, sekarang, mohon izin. oke, ditunggu Iya, Hera. ya, mau rencananya mau kuliah lagi, mau nyambung. Terkait Mm-mm. karena sekarang susah kan kalau nggak ada gelar sambungannya. Jadi mau kuliah lain kan nggak bisa untuk online di tempat lain. Ya kebetulan pas buka ya udah siapa tahu bisa juga di UMP. Kebetulan alumni kan Bu. Iya, ya. Siap, Monggo, monggo. Ya. siap Ibu. Baik. Oke, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan chat yang selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian secara langsung. Belum ada juga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah kemudian MAPSI atau Magister Psikologi nanti akan ada, ini nantinya ya, berarti nantinya ke depannya mungkin kali ya, atau nanti seperti apa mungkin nanti Mas Hani Rohan bisa memperjelas. Tadi kan sudah disampaikan sebenarnya ya, jadi konsentrasi kita ke sekolah-sekolah dan psikologi sumber daya manusia gitu ya. Tapi apakah nanti ke depannya akan ada peminatan untuk psikologi klinis atau psikologi positif? Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Putri ini. Kemudian untuk syarat pendaftaran, gitu ya. Apakah ada syarat TOEFL, dan untuk tadi beasiswa sudah dijelaskan oleh Pak Yuda, tapi mungkin nanti Pak Yuda bisa mungkin bisa memperjelas lagi nih terkait dengan beasiswa ini. Mungkin itu dulu kali ini. Monggo, Putri. Baik, terima kasih Pak Yuda, monggo. Faisal. Ibu, untuk Bapak Ibu, untuk pendaftaran itu tidak ada syarat TOEFL. Jadi TOEFL ini nanti Bapak Ibu akan apa ya biasanya dari prodi. Nah, standarnya berapa Bu dari prodi untuk TOEFL-nya kira-kira? Nah, ini nanti juga akan difasilitasi Bapak Ibu karena nanti ada LDC juga yang akan membantu Bapak Ibu untuk tes TOEFL begitu. Jadi kalau yang di PMB itu tidak ada hanya mengerjakan CPT saja. Kemudian untuk beasiswa yang tersedia tadi Bapak Ibu ada kader beasiswa kader Muhammadiyah. Jadi Bapak Ibu yang aktif sebagai kader di Muhammadiyah baik jadi pengurus di ranting ataupun di cabang ataupun di daerah bahkan di wilayah atau di pusat monggo silahkan nanti bisa mendaftar dengan meminta rekomendasi dari PDM Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua ada alumni berprestasi. Nah ini Mbak Hera ya, Bu Hera nanti bisa juga menggunakan fasilitas itu. Tinggal nanti berkomunikasi dengan Prodi untuk
minta surat rekomendasi untuk mendaftar kan begitu. Jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian kalau yang TOEFL nggak ada yang TOEFL. Kalau ada satu lagi Bapak Ibu. Ah, ingat saya malah. Ada satu lagi Bapak Ibu untuk yaitu keluarga dan anggota Polri. Nah, ini ada. Nah, kalau ini beda fasilitasnya. Kalau yang mahasiswa baru program magister itu pembebasan 100% sumbangan pembangunan. Nah, jadi Bapak Ibu hanya bayar SPP saja. Kalau yang keluarga Polri, jadi ada yang Bapak Ibunya bekerja di kepolisian ataupun malah jadi anggota polisi. Ya, ini biasanya ada alumni yang jadi anggota polisi. Monggo silahkan bisa memanfaatkan itu. Kalau tidak menggunakan yang beasiswa alumni, pakai yang beasiswa keluarga Polri. Nah, kalau untuk yang pasca sarjana, yang magister nanti pembebasan 100% untuk sumbangan pembangunan. Jadi Bapak Ibu hanya membayar SPP-nya saja. Begitu. Kemudian apalagi nih Pak Faisal, tadi saya baca di bawah itu ada Rincian biaya rincian namanya. biaya. Rincian biaya. Biaya Nah, sama tadi sebentar ada saya satu lagi. tampilkan lagi, enggak apa-apa Pak. Sebentar. Ada ini. Kalau yang S1-nya linear berarti apakah tidak perlu matrikulasi? Matrikulasi guys. Nah, kalau tidak linear ya berarti harus matrikulasi Pak. Nah, itu. Kalau linear Oke, berarti bentar. tidak perlu. Kalau Nah, tidak ini untuk linear biaya berarti nggih. Nah, Bapak Ibu ini untuk biaya nggih. Jadi biaya matrikulasinya untuk magister psikologi itu ada di 1.500.000. Kemudian ada sumbangan pembangunan. Nah, Bapak Ibu kalau yang menggunakan beasiswa keluarga Polri berarti ini otomatis bebas nih, tidak membayar sumbangan pembangunan. Nah, kalau misalnya daftar gelombang 1 berarti ya yang sumbangan ini itu tidak membayar. Nah, hanya membayar yang nih SPP-nya saja. Begitu. Ini untuk yang keluarga Polri. Kalau untuk yang kader Muhammadiyah dan alumni itu berarti dari sumbangan pembangunan nanti ditambah dengan SPP semester, kemudian nanti itu 50%-nya. Begitu, Bapak Ibu. Ini untuk yang beasiswa. ini ada Tapi satu lagi tetap mungkin. Ada lagi kenapa, Pak? satu lagi Pak Yuda. Jadi, Kalau sudah pensiun bagaimana? Sudah pensiun dari Polri maksudnya. Orang Maka masih masih keluarga ya berlaku. Pak. Saya kira nggak masalah Pak, masih keluarga kok, keluarga Polri. Sudah Jadi pensiun, pensiunan masih bisa ya Pak? nggak apa-apa, masih keluarga Polri. Ngoten ya. Oke, baik. Terus tadi yang ini ya. Tadi yang berarti yang linear artinya S1-nya psikologi kemudian ambil S2 psikologi MP berarti tidak perlu membayar Dikurangi matrikulasi. 1.500.000 yang Kurang. S1-nya psikologi. Mm-mm. Mm-mm. Oh ya, tadi untuk peminatan apa ya Pak Faisal ya? Ya, peminatan Ke apakah depannya apakah ada klinis? Itu perlu ada evaluasi lagi karena untuk membuka peminatan itu kan banyak hal yang harus dipertimbangkan gitu ya Mas. Untuk saat ini yang ada kami membuka psikologi SDM sama psikologi sekolah gitu. Untuk TOEFL memang untuk tes masuknya nggak ada dari Prodi ya Pak Yuda. Nanti untuk salah satu syarat untuk ujian tesis Pak, seperti yang lain. Oh, nggih. Itu Oke, ada patokan skor mboten Ibu? belum ada. Oh, belum. Oke. Monggo Bapak Ibu belum ada ini. Langsung kawon. Yo, Bapak Ibu, barangkali ada yang mau, atau Mbak sekalian, barangkali ada yang mau bertanya lagi, bisa open mic gitu ya, atau bisa menuliskan di kolom chat.
saya sambil cek lagi nggih apakah mungkin ada pertanyaan yang terlewat. Bapak Ibu, izin, saya akan berikan voucher pendaftaran sebanyak 10 mahasiswa yang nanti langsung WA ke Bukaprodi. Bu, saya siap untuk mendaftar. Nah, ini nanti saya gratiskan biaya pendaftaran. 10 pertama yang langsung WA Siap, ke Bukaprodi. siap. Iya, nanti Sudah nanti dibatasi sampai dilaporkan ke saya, kapan? Bu. Sampai Iya, kapan, Pak Yuda? ini berarti 1 minggu ke depan, Bu. Oke, yuk ditunggu Iya, teman-teman. sampai Senin depan. Iya, Pak pokoknya Yuda 10 baik kalau hati. kalau sudah ada 10 nanti dilaporkan saya, Bu Tri. Oke, Nanti oke. kita settingkan Siap. Tak apa list. untuk free pendaftaran. Baik, baik. Ya, monggo teman-teman tuh Pak Yuda baik hati tuh. Nomor WA-nya Putri perlu dicatat di chat Zoom ini, Oh Pak. Oh, iya. jadi Oh iya. bisa. Langsung ini, Iya. Bu. Supaya nanti cepet-cepetan Baik, ye. Iya. dituliskan di chat ini. Sudah cepetan. Iya, monggo. WA nanti 10 pertama yang WA ke Putri nanti dilaporkan saya. Oke, nanti tak settingkan untuk free pendaftaran 10 orang. Nah, itu nomor WA-nya Putri. Silakan nanti Bapak Ibu Mas-mas sekalian gitu ya yang ingin mendapatkan voucher berarti ini ya tadi Pak gratis biaya pendaftaran gitu ya. Ye, gratis pendaftaran. Berarti ini kalau 500 kali 10 sudah 5 juta Pak ini Pak. Sudah ini malam hari ini 5 juta ini ya untuk calon mahasiswa baru. Oke. Ini Monggo. hanya untuk yang ikut ini nggih. Ye, yang ikut Hera. ini. Ya, Hera yang ikut nomor Mau ini. satu. ngajak teman-teman bisa ini nggak di Ayo, ayo ngajak Boleh Bu, teman-teman. yang silakan. dari Bengkulu Ya. ini? Kalau saya tawarin sama teman-teman, kayaknya banyak kalau mau Aduh, gabung. Ines Boleh. sudah terlanjur daftar ya, Nes. Ini Hera, Pak. Ya, Ini nomor Monggo. satu. Ayo. Kalau udah terlanjur daftar gimana ini? Ada yang udah terlanjur daftar nih. Wah ya sudah Bu, kalau sudah terlanjur daftar yang ini Udah Bu ya, Nes ya. untuk yang lain. Untuk yang lain ya bagi-bagi ya, Nes. Ye. Ines sudah daftar. Oke. Baik, monggo Bapak Ibu ditunggu. Ye. Untuk Bu. Hah? Gimana? Sudah? Ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu atau Mas-mas sekalian? Nah itu sudah di-share nomor HP-nya Putri. Monggo Ya. Bapak Ibu nanti bisa WA ke Putri. WA-nya jangan kolektif ya, sendiri-sendiri nanti kolektif. Nggak boleh sendiri-sendiri, jangan WA kolektif ya, karena nanti saya juga akan minta kontaknya untuk dihubungi untuk diberikan vouchernya. Itu Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Eh, Oke, sekali lagi ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak yang ingin memperjelas gitu ya terkait dengan Magister Psikologi UMP. Evi udah tercatat, Vi. Ya, yang lain menyusul ditunggu, Vi. Ayo, Vi, Ya. bawa teman-teman, Vi. Makasih Pak Yuda. Jadi teman-teman di grup Zoom ini gitu ya. Jadi tadi Pak Yuda menyampaikan ada voucher gitu ya gratis pendaftaran untuk 10 orang gitu ya. 10 orang pertama yang menghubungi Bu Ketua Program Studi S2 Putri gitu ya. Yang tadi nomornya WA-nya sudah di-share. Nah, cepet-cepetan nih gitu ya. Yang nanti berhasil mendapat voucher, insya Allah nanti digratiskan gitu ya, dari biaya pendaftaran. Oke. Oke, monggo, nggih. Gelombang 1 berarti sampai Maret, nggih, Pak Yuda, nggih. Nanti Bu sampai Nah, Maret, monggo leres teman-teman, nggih. 31 Maret. Monggo. Baik.
Cukup Bapak Ibu atau masih ada yang mau ditanyakan? Lebih lanjut? Atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut bisa apa namanya mengontak Putri atau siapa? Ya, Putri, saya atau Bu Retno. Atau monggo lah yang Purwokerto main ke fakultas. Iya. Kangen-kangenan di fakultas yang Purwokerto atau yang bukan alumni boleh. Monggo dipersilahkan ke fakultas biar lebih kenal dekat. Iya. Jadi untuk kantor Magister Psikologi itu ada di lantai 3, Bapak Ibu. Di Tempat. lantai 4, gedung C. Nggak di S1 di lantai. lantai 3, S2 di lantai 4. Iya, di lantai Tersedia 3. lift ya. Ada liftnya gitu ya. Tapi kalau mau lewat tangga juga dipersilakan. Gitu ya. Jadi kalau yang mau berkunjung langsung gitu ya, monggo kantor Magister Psikologi UMB ada di lantai 4 gedung C. Bisa tanya langsung gitu ya, atau apa namanya mengontak Putri atau Bu Dekan juga dipersilakan gitu. Oke, sebelum ini Oh ya ternyata ada itu tadi pertanyaan Pak lagi. Yuda dulu ada itu informasi yang musyawarah guru itu loh Pak. Oh, Kelompok nggih, nggih, itu nggih. loh. Nah, itu ada Nggih. pertanyaan itu Baik. dari Pak Oh, siapa itu? nggih. Untuk suami istri dulu. Nah, untuk suami istri boleh. Nah, monggo silahkan mendaftar. Ini salah satunya nanti free biaya sumbangan. Nah, jadi yang suami atau istri nanti sumbangan pembangunannya free. Kemudian untuk yang eh, di IG ada info beasiswa keluarga guru Keluarga guru itu loh Pak. dan ketua MGMP apakah juga berlaku. Nah, ini sementara untuk prodi anu Bu, untuk yang magister ada nopo? Ada PBSI, kemudian Oh yang pendidikan ya bahasa Pak ya. Inggris nggih, yang Oh. pendidikan. Nah, nanti kalau misalnya ini kok kira-kira apa banyak atau bagaimana, monggo dari prodi nanti bisa mengusulkan Bu, usul ke nopo kantor pusat ke sekretariat. Nah, Oh nanti iya Pak. bersurat bahwa akan nopo nggih mengajukan mungkin untuk beasiswa yang apa begitu karena yang kemarin kan sudah terbit SK-nya nggih Bu nggih yang untuk beasiswa jadi kita berpedoman dengan itu kemudian nanti kalau misalnya ada usulan dari prodi monggo langsung ke rektorat mawon nanti kan kalau di rapat pimpinan memang memang bisa dibuka nanti kami akan dipanggil begitu Bu. Oke, terima kasih. Nggih, untuk suami istri free sumbangan pembangunan, monggo. Jadi free salah satunya nggih, salah satunya loh. Pak, Bu, tidak dua-duanya, tapi salah satunya. Monggo. Oke. Bapak Ibu ada lagi kah? Kalau yang suami istri tidak seleksi, Bu. Jadi langsung nanti ditunjukkan mawon kalau ini suami istri, nggih, Jadi tidak buku seleksi. nikah nih bawahnya ya. Mereka Jadi bawa langsung surat nikah ya. ya, ini langsung potongan. Nanti Ya. potongan DSPP-nya. Jadi tidak ada seleksi. Nganter nuwun. Oke. Oke Pak, sudah chat Putri belum direspon. Oke Pak, sebentar. Oke, sekedap. Mungkin banyak ya Bu yang WA. Sebentar lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena sudah waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa mengontak Putri atau Bu Retno atau Bu Dekan secara langsung, gitu ya. Atau mungkin bisa langsung main ke kantor Magister Psikologi UMB di lantai 4 gedung C. Mungkin sambil sekalian tanya-tanya langsung gitu yang lihat mungkin kalau yang bukan alumni lihat langsung gitu ya seperti apa suasana dan
fasilitas yang ada di psikologi UMP. Itu nggih. Eh, mungkin cekap Putri, Pak Yuda. Nggih, sampun. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian gitu ya atas pertanyaannya gitu ya. Semoga gitu ya nanti ada dari Mas Mbak Bapak Ibu sekalian yang malam ini ikut Zoom gitu ya, yang bergabung dengan kami di Magister Psikologi UMP gitu ya. Ini mumpung baru pertama gitu ya, jadi apa namanya, bisa jadi mungkin nanti kalau sudah ini bisa jadi atau ya persyaratan dan sebagainya mungkin bisa lebih ini lagi gitu. Tapi ini mumpung gitu ya, masih banyak peluang gitu nih untuk bisa bergabung dengan kami di Magister Psikologi MP. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Mungkin sekian gitu ya. Matur suwun Putri, Pak Yuda atas paparannya gitu ya. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, matur suwun Bapak Ibu, kita tutup dengan Oke, alhamdulillah. terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Ditunggu di UMP. Ya. Matur suwun semuanya. Iya, Pak. Sama. Kita Iya, foto Pak bareng nggak ini Yuda. Mas Oh Faisal? ya, boleh. Assalamualaikum. Mungkin Bapak Ibu yang berkenan untuk membuka apa namanya, Ditunggu di Alfamart Pak Hukum. masih nunggu Pak. Ayo. Bentar. Mungkin Bapak Ibu yang ingin foto bersama, silakan membuka kameranya. Monggo. Nah, ini kan mulai kelihatan luas. Yang alumni Tarungan Surya. ada catur, ada Pak, Ya. pertemuan. Ini Pak Purba biasanya lewat chat nih, Pak Purba. Sekarang bisa lihat. Sampai Mana ketemu sopo? nanti di psikologi, Pak Purba. Mana sopo Sama nggih, Pak istri ya. Purba? Oke Pak, suami istri. Keren. Kita tunggu. ya ada lagi yang Nah, mau ada ini yang mau ikut. ada Pak Herdian dari Cina juga gabung ini. Di China gabung. Baik. Sudah tidak ada yang membuka lagi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sebentar. Untuk layer yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini Baik, ada Hera, satu. Surya, Catur. Terima kasih nih udah gabung Zoom. Terima kasih teman-teman. Matur nuwun Bu Retno. Iya, monggo. Izin Bapak Ibu. Terima kasih Mas Yuda. semuanya. Iya, sami-sami. Matur suwun Pak Yuda. Iya, Ibu. Sami-sami, Ibu. Ditunggu bonus-bonusnya lagi Pak Yuda. Oke, siap. Siap, Bu. Pokoknya siap loh Pak Yuda ya. Saya izin end meeting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.